Dengar suara kakak nggak? Udah jam 12 nih. Kita mulai ya. Kita mulai ya adik-adik. Oke? Yuk semuanya yang masih main-main, yang masih pegang mainan atau makan, disimpan dulu yuk. Simpan dulu ya. Dah. Semuanya di-mute dulu ya adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau dulu si Darren. Tadi bersin. sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena siang hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama teman-teman, saudara seiman kami dalam Zoom meeting ini Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan ikut hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap ibadah bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Masih pada tahu kan? Masih pada ingat? Yuk, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau sembah Tuhan dulu, oke? Semuanya nyanyi ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Bapa, Putra, Kudus, terima kasih.
Ayo adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur. Baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan dan kasih setia yang masih Tuhan berikan kepada kami dan kepada adik-adik sekolah minggu. Ya Bapak, sekarang kami siap lebih sungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi memuji dan melompat untuk Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Yuk adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri yuk. Berdiri, berdiri. Kok kakak lihat mukanya lemas-lemas nih? Belum makan ya? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Siapin dulu yuk tangannya. Kalau kita mau ngedaki tangannya gimana? Ini kan? Oke, yuk. Siapin tangannya adik-adik. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintas padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Muka senyumnya gimana? Di suka kau ada, muka sedih. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di daki, daki, daki gunung yang tinggi. Turun, turun, turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kau ada, di kanan ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau senangnya di kanan ada, maka sedih. Kau ada, karena Engkau baik. Ada di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
Belum lah ya. Yuk, lebih semangat lagi yuk adik-adik. Kita mau nyanyi K A S I H. Yuk. Siapin dulu, rentangin tangannya supaya muat bikin gerakannya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Ikutin kakak sekolah minggu yang lain yuk. Sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik bisa ikutin kakak sekolah minggu yang lain ya. S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Lebih semangat lagi adik-adik. Itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang sama temannya ya. Silakan duduk adik-adik. Udah capek belum? Coba kalau belum kayak gini. Belum? Oke. Kalau belum capek berarti nanti nyembah Tuhannya lebih semangat lagi. Oke? Yuk, kita mau kasih persembahan. Koko Kevin boleh tolong kasih QR code-nya ya. Siapin persembahannya adik-adik. Bilang sama mama papa kita mau kasih persembahan yuk. Kita mau nyanyi Ku Datang Yang Bapa. Kalau adik-adik nggak tahu lagunya, kita sama-sama belajar ya. Yang udah kasih persembahan, boleh ambil sikap berdoa. Ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Adik-adik semuanya sikap berdoa ya. Kita sama-sama belajar lagu. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, dan Tuhan juga masuk ke dalam hati kami, biar apapun Tuhan firman-Mu yang diberikan oleh kakak sekolah minggu bisa masuk ke dalam hati kami dan berbuah Tuhan, dan buahnya itu manis Tuhan Yesus. Dan kami juga bisa memakai firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Berkati kakak sekolah minggu, berkati lidah bibirnya Tuhan, biar apapun yang dia keluarkan berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik siapin telinganya ya. Coba telinganya dibuka kayak gini. Dibuka telinganya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Oke? Silahkan kakak. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik tahu nggak, waktu Tuhan Yesus menjadi manusia di bumi ini, dia itu sukanya ngapain ya Tuhan Yesus waktu jadi manusia di bumi? Ada yang bisa jawab? Waktu Tuhan Yesus masih menjadi manusia dan tinggal di bumi, Tuhan Yesus itu suka melakukan mujizat. Dia suka menyembuhkan orang sakit, dia suka membangkitkan orang mati, terus juga Tuhan Yesus suka melakukan banyak hal yang rasanya nggak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan adik-adik. Selain itu adik-adik, Tuhan Yesus juga suka mengajar. Dia suka mengajar, banyak orang datang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Banyak orang datang mendengarkan firman Tuhan seperti adik-adik nih saat ini adik-adik lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat itu adik-adik lihat ada seorang bapak yang bernama Bapak Zakheus. Bapak Zakheus ini dia ada 2 kriterianya Bapak Zakheus. Yang pertama itu Bapak Zakheus dia seorang yang sangat kaya adik-adik. Lihat deh, itu kantong yang dia bawa tuh isinya uang semua. Bapak Zakheus kaya. Terus yang kedua, Bapak Zakheus itu seorang yang pendek. Kalian lihat deh. Di situ kan ada 3 bapak. Zakheus yang paling pendek adik-adik. Bapak Zakheus tuh pendek. Nah, tapi adik-adik, Bapak Zakheus ini terkenal sama orang banyak itu sebagai seseorang yang suka mengambil uang yang banyak untuk bayar pajak. Dia mengambil uang lebih untuk bayar pajak. Orang-orang nggak suka sama Bapak Zakheus ini adik-adik, karena dia dianggap jahat. Lalu kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini Tuhan Yesus lagi ngapain ya? Tuhan Yesus lagi mengajar adik-adik. Tuhan Yesus lagi nyampein firman Tuhan. Dan banyak banget orang-orang yang
excited. Orang-orang tuh banyak yang pingin dengerin apa sih yang disampaikan sama Tuhan Yesus, karena mereka tahu Tuhan Yesus itu seorang guru besar. Tuhan Yesus itu mau menyampaikan apa ya, mereka pada dengerin karena mereka penasaran. Lalu si Bapak Sakeus, karena dia pendek, lihat deh, dia pengen ngeliat, aduh, Tuhan Yesus mana sih yang namanya Tuhan Yesus? Dia penasaran, dia cari-cari. Aduh, nggak kelihatan nih, karena Bapak Sakeus pendek. Dia nggak bisa, dia udah lompat-lompat adik-adik. Tapi dia tetap nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus. Terus gimana ya caranya ya? Aku pingin melihat Tuhan Yesus, tapi karena aku pendek dan banyak kerumunan orang, jadi aku nggak bisa ngelihat. Nah, si Bapak Sakeus ini punya ide adik-adik. Aku ada ide. Dia naik, dia manjat, dia lihat, wah ada pohon ara, besar banget pohon aranya. Terus dia manjat ke atas pohon ara, terus dia duduk di atas pohon ara. Nah, di situ akhirnya dia bisa ngelihat Tuhan Yesus. Bapak Sakeus ini ternyata cerdik juga adik-adik. Terus setelah dia bisa ngelihat Tuhan Yesus, dia kaget. Tuhan Yesus ngelihat Bapak Sakeus. Terus dipanggil, Sakeus, Sakeus, katanya. Kata Tuhan Yesus, ayo sini turun. Bapak Sakeus takut adik-adik. Karena dia ngerasa dia itu orang yang berdosa, dia nggak disukain sama banyak orang. Tapi Tuhan Yesus panggil dia. Tuhan Yesus suruh Bapak Sakeus untuk turun. Sini, ayo turun Sakeus, katanya gitu. Terus lalu Bapak Sakeus cepet-cepet turun tuh dari pohon ara. Kata Tuhan Yesus, aku mau tinggal di rumah kamu. Wah, Bapak Sakeus seneng nggak? Seneng nggak adik-adik kalau misalnya, Gloria, aku Tuhan Yesus mau tinggal di rumah Gloria. Seneng nggak? Seneng pasti dong. Terus Bapak Sakeus ini, iya, Bapak Sakeus juga seneng adik-adik. Dia buru-buru turun dari pohon ara, terus dia nyamperin Tuhan Yesus. Lalu Bapak Sakeus, dia nunjukin jalan ke rumahnya nih. Tuhan Yesus diajak ke rumahnya kan diajak ke rumahnya Bapak Sakeus. Ayo Tuhan, lewat sini Tuhan. Wah, dia excited banget adik-adik. Belok ke kiri, kata dia gitu. Terus setelah itu orang-orang banyak tuh, lihat tuh, di belakangnya Tuhan Yesus dan di belakangnya Bapak Sakeus banyak orang yang ngeliatin mereka. Mereka bingung, loh kok Tuhan Yesus ngajak Bapak Sakeus sih? Kan Bapak Sakeus itu orang berdosa. Kenapa dia malah pengen datang ke rumahnya Bapak Sakeus? Wah, mereka ini ngomongin Bapak Sakeus adik-adik. Lalu sesampainya di rumah Sakeus, lihat. Nah, Tuhan Yesus disambut, dikasih makan makanan enak, dikasih minum-minuman yang enak. Wah, lihat deh. Pak Sakeus sama Tuhan Yesus dan yang lainnya lagi ngobrol sambil bercanda-bercanda tuh. Tahu nggak Tuhan Yesus, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus datang ke rumah seorang yang berdosa? Padahal tadi banyak orang yang ngomongin. Untuk mengampuni dosa. Betul adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu ingin menyelamatkan orang yang berdosa adik-adik. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang kepada Bapak Zakeus. Kalau misalnya orang yang udah diselamatin, ya udah, Tuhan tuh pinginnya datang ke orang yang masih belum diselamatkan, yang masih berdosa adik-adik, supaya dia diselamatkan. Nah, makan-makan gitu adik-adik, tahu nggak? Ayo di mute dulu. Aku mau lanjutin lagi nih.
Udah. Nah, mereka kan lagi makan-makan nih sambil ngobrol. Terus Zakheus tahu bahwa dia itu sudah melakukan hal yang nggak benar. Dia itu berdosa karena sudah mencuri uang dari banyak orang. Terus apa yang dirasakan oleh Zakheus? Dia sedih, adik-adik. Bapak Zakheus sedih. Bapak Zakheus menyesal. Terus dia minta ampun tuh adik-adik. Bapak Zakheus berdoa. Bapak Zakheus minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ampuni aku karena aku sudah mencuri uang banyak orang, Tuhan. Aku sudah berbuat dosa, aku sudah berbuat jahat sama orang banyak. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus datang, akhirnya ada yang diselamatkan. Bapak Zakheus diselamatkan beserta keluarganya. Adik-adik tahu nggak? Bapak Zakheus itu, dia bilang begini katanya, aku janji akan mengembalikan uang yang sudah aku ambil dari orang banyak, kayak gitu. Tapi dia mau ngembaliinnya sebanyak 4 kali lipat. Wow, adik-adik, terjadi yang namanya pertobatan, yang terjadi yang namanya pemulihan adik-adik. Di sini Bapak Zakheus berubah, yang tadinya dia jahat, dia bertobat adik-adik. Dia memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia akan hidup tidak seperti dulu lagi, yang dimana dia dulu suka mencuri uang orang, tapi dia sekarang mau berubah adik-adik. Jadi kalau Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita, maka kita pasti akan diubahkan adik-adik. Yang tadinya kita mungkin, aduh, aku nggak suka doa, aku nggak suka baca firman, nggak suka baca belok. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke hidup kita, kita akan diubahkan, kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adik-adik. Siapa yang mau diubahkan? Angkat tangannya. Yang mau diubahkan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, untuk masuk di dalam hidup kita, supaya kita berubah, supaya kita hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Yuk adik-adik, kita mau berdoa sekarang semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau datang ke dalam hidup setiap adik-adik kami, Tuhan. Engkau kuasai setiap hidup kami, biar kami boleh memiliki karakter Kristus, biar kami boleh berubah, biar kami boleh memiliki kasih yang mula-mula kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kakak kembaliin ke Kak Iren. Oke. Siapa? Kakak mau tanya. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang baik atau untuk menyelamatkan orang yang jahat? Yang bisa angkat tangan. Baik. Bukan adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang jahat. Sama tuh kayak tadi Bapak Zakheus. Dia udah jahat, nyuri pula. Bukan nyuri. Mengambil uang orang lain. Dia maksa. Sini uangnya. Kasih uangnya sini. Uang bayar pajak. Katanya gitu. Tapi dia ngambilnya lebih dari yang harus diambil. Itu dosa kan? Tapi Tuhan Yesus mau masuk ke rumahnya dengan tujuan menyelamatkan Bapak
Bapak Zakeu. Tuhan Yesus keren nggak? Keren. Tuhan Yesus itu apapun yang dibuat Tuhan Yesus nggak sesuai sama pikiran kita, lebih dari pikiran kita. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya ada temennya yang jahat atau kayak Bapak Zakheus tadi, jangan dijauhin ya. Kita kasih tahu Tuhan Yesus bisa pakai kita untuk menyelamatkan mereka. Oke? Oke deh. Ibadahnya udah selesai adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah, selamat hari Minggu. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Azrael, Kizia, Lala, Gurunya sering ditanya. Azrael, Indra, Andri, Gloria.